Henshin. Bakalan panjang lagi bahasan episode kali ini, jadi langsung aja guys ya, tanpa bertele-tele. Cuman di sini Ana mau ngasih tahu aja ya. Jadi untuk Gabu di sini Ana suka sejauh ini dengan pacing dan juga penempatan ceritanya dari kemarin yang nggak dibuat bertele-tele, dan juga penjelasan itu langsung to the point ya. Jadi nggak berlama-lama teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kita itu lanjut ke episode berikutnya, malah makin jadi terjelaskan hal-hal yang udah kita bahas ya. Jadi ya ini big clip banget buat Bu Jun Kokomura sebagai penulis di awal penayangan Gabu ini. Ya semoga tetap terjaga momentumnya dan tetap ingat pesan Ana guys ya, tetap jaga ekspektasi. Langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Gabu episode kelima. Melanjutkan Soma yang baru aja pergi dari tempat kakek nenek yang menaungi dirinya untuk sementara dengan alasan keamanan kakek nenek tersebut. Soma ya pingsan di tengah jalan karena kelaparan dan dibawa oleh seorang Granyuto misterius yang ternyata adalah pamannya sendiri bernama Dente Stomach. Jadi silsilah keluarganya gimana sih? Nah, jadi ayahnya Soma ini tuh punya ayah. Si Dente Stomach ini adalah adiknya dari ayahnya ayah si Soma. Secara simpel ya ini tuh adik dari kakinya si Soma yang bisa kita sebut aja sebagai grand uncles ya. Selama pembahasan kita nyebutnya ya paman aja di sini biar nggak ribet. Awalnya tentu Soma ya terkejut ngelihat si paman satu ini. Kirain kan ancaman ya seperti Granyuto yang dia udah lawan sejauh ini. Sampai dia juga Henshin juga. Nah, tapi paman Dente di sini malah terkesima melihat Soma yang berubah menjadi Kamen Rider ini yang menjadi penanda kalau operasi yang dia lakukan pada zaman dahulu kala itu berhasil. Nah, operasi gimana nih? Nah, soal ini dan cerita lanjutan soal keluarga Soma dan juga ras Granyuto, mari kita bahas selengkap mungkin di sini guys. Karena di episode ini hampir seluruh isinya itu menceritakan soal ini. Dan ini tuh jadi hal yang paling penting. Karena saga besar Gabu, dia di fase ini ya soal keluarganya ya. Paman Dente lewat Soma akhirnya baru mengetahui kalau ayah Soma di situ ya sudah tiada guys ya. Soma kan taunya itu dari kakaknya sendiri ya. Sebelum episode 1 yaitu Rango Stomach. Nah, matinya gimana dan dibunuh sama siapa kita masih belum dikasih lihat scene-nya itu seperti apa. Mungkin ya soon di episode-episode berikutnya. Pokoknya dugaan paling besar ya matinya itu sama Rango Stomach ya. Dimana Rango Stomach ya juga sepertinya emang sebel sama bapaknya sendiri ini yang bisa-bisanya bisa dibilang kayak nikah lagi sama ras manusia. Alasan lainnya ya pengen berkuasa aja ya si Rango ini. Peran paman Dante Stomach ini juga cukup banyak, jadi mari kita bahas juga satu persatu. Soma bilang kalau paman Dente yang menciptakan Dark Snake yang katanya. Dan lewat percakapan Jeep dan juga Shita, paman Dente ini disinggung sebagai Granyuto teknisi ya, atau technician ataupun ya apa ya bisa dibilang ya kayak mekaniknya lah ya yang membuat sistem-sistem untuk bisa mengubah manusia menjadi remah ataupun bumbu untuk Dark Snake. Dan juga paman Dente yang sekalian membesarkan si Nyelf Stomach. Kita tahu lewat episode sebelumnya Nyelf Stomach itu ahlinya ada di bagian teknologi gitu ya. Nah, jadi kita juga jadi bisa tahu nih metode human press atau freeze drying itu bisa juga berasal dari si paman Dente satu ini. Tapi yang perlu kalian tahu, si paman Dente ini tuh udah pensiun dan meninggalkan dunia Granyuto untuk hidup di dunia manusia. Jadi dia itu bertahan hidup aja gitu di dunia manusia dan makannya apa? Ya makan makanan manusia. Jadi nggak makan orang ataupun makan Dark Snake. Dan ini dia hal penting juga yang wajib kita bahas. Makin terjawab juga soal asal-usul Gabu merah yang ada di perutnya si Soma. Ternyata sedari kecil, ayah Soma itu menyuruh Dente untuk memodifikasi Gabu yang ada di perutnya si Soma. Sejak lahir, si Soma ini sepertinya tuh punya Gabu di perutnya itu sama seperti ras Granyuto lainnya ya. Walaupun dia itu ada si human blood-nya lah bisa dibilang ya. Sekali lagi teorinya dia itu kan campuran teman-teman ya antara manusia dan juga Granyuto. Jadi nggak seperti yang kita lihat sekarang nih Gabu merahnya pas dia kecil ya. Barulah dibantu operasi dan dimodifikasi oleh paman Dente sehingga jadi seperti ini yang warnanya itu merah, punya tuas ya, dan bisa dimasukin dengan Gochizo dan bahkan bisa membuat Soma itu berubah menjadi Kamen Rider. Kirain Anda juga awalnya ya udah bawaan dari lahir aja kayak gitu ya yang merah itu ya. Sekali lagi Gabu merah milik Soma memang hasil operasi dan implan dari paman Dente, bukan bawaan dari lahir. Proses operasinya juga nggak berjalan semudah itu karena paman Dente juga sempat frustasi, tapi karena operasi ini paman Dente tuh jadi kasihan sama Soma dan jadi pergi untuk mempelajari manusia secara lebih. Nah, pergi dari sini bisa aja sama dengan hal yang udah Anda ceritakan sebelumnya, di mana paman Dente sampai pergi dari dunia Granyuto ke dunia manusia. Jadi tidak makan Dark Snake dan tidak makan manusia juga ya. Info tambahan, kalian tahu suit aktor dari si paman Dente ini siapa? Yaitu Bapak Jiro Okamoto. Yang suka kita ceng-cengin pas dia itu make suit Kamen Rider Ouja.
Ya mungkin seiring bertambahnya usia, beliau juga agak sulit gitu ya mengontrol berat badan dan juga bentuk tubuhnya. Jadi udah melar-melar ya, seperti yang kita lihat pas dia itu jadi Ouja ya. Sekarang jadi suit aktor Dente Stomach ya, yang juga terlihat tambun seperti itu ya. Ini bukan maksud ngejek gimana ya, jadi jangan lupakan juga masa-masa prime beliau pas jadi suit aktornya Kamen Rider Black dan juga Kamen Rider Black RX. Masih membahas soal ini, tapi mari kita alihkan sedikit pembahasan kita ke ayahnya Soma. Bang, ayahnya Soma siapa? Bang, ayahnya Soma siapa? Nih, simak episode ini dan juga penjelasan ini. Ini udah terang-terangan ya, jelas banget dijelasin semua. Jadi ayah Soma ya jelas ras Granyuto sepenuhnya. Bernama Buche Stomach. Bener kan ya? Bentuk Granyutenya itu seperti Rango, cuman ada janggutnya. Buche Stomach ini tuh disuarakan sama voice actor bernama Ryota Takeuchi. Jadi pernah jadi pengisi suara Darui di Naruto dan juga peran-peran lain lah di berbagai macam anime ya. Ternyata Soma tuh benci sama ayahnya satu ini. Mungkin karena ayahnya dia itu hidupnya menderita, berakhir seperti ini, bahkan ibunya juga sampai mati. Semua problem ini pokoknya semua gara-gara bokap gue ya, singkatnya seperti itu. Jadi pada awalnya tentu ya ini diawali dengan Buche yang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Michiru Inoue, yaitu ibunya Soma. Paman Dente juga coba meluruskan kalau si Buche ini sebenarnya sayang dan peduli sama si Soma. Tangkapan ini ya didapat dari suruhan Buche ke Dante yang menyuruh memodifikasi gabunya Soma agar Soma itu punya kekuatan untuk bertahan hidup. Ana nambahin pendapat sedikit guys ya. Mungkin bapaknya Soma ini tuh seperti sudah memprediksi beberapa kemungkinan ke depan. Seperti Soma yang mungkin bakalan dapat tekanan ya dari anak-anak Granyutonya, yaitu kelima Stomach Family. Dan bahkan soal ini bisa aja seperti kayak menanamkan harapan kalau Soma yang nanti di masa depan dengan kekuatannya itu mampu memberantas si ras Granyuto yang korup-korup. Sehingga nanti dunia Granyuto itu bisa bebas ya, dan juga lebih damai, dan bahkan tidak mengkonsumsi Dark Snake dan juga manusia lagi. Ya kayak Naruto lah ya, harapan Minato dan juga Kushina sebelum mati ke Naruto ya, kira-kira seperti itu. Diperlihatkan juga pas Soma kecil kan ya, dia itu ada jadwal latihan, tapi di saat mau latihan, Soma itu selalu menolak sampai harus diseret-seret. Bahkan jadi berakhir bapaknya ini tuh yang ngasarin ibunya. Apa udah segenting itu situasi di dunia Granyuto sekarang ataupun kemungkinan di depannya nih? Sampai-sampai Soma juga bisa dibilang dididik secara keras seperti itu. Berarti ini momennya setelah operasinya itu berhasil ya. Tapi kan ya nggak bisa diam aja si Somanya. Somanya juga di sini sendiri harus berlatih. Tapi ada buktinya loh soal ini ya. Selain Soma yang kemampuan fisiknya luar biasa sekarang, tapi dia juga bisa membela diri dan bertarung dulu tanpa wujud Kamen Rider-nya. Nah itu bukti latihannya. Ternyata udah latihan gitu sejak kecil ya. Yang kalian lihat Soma itu banyak action kan ya dengan human formnya sebelum berubah ya gara-gara ini. Make sense kan ya. Agak gado-gado memang ya ngomongin bapaknya Soma ini ya. Jadi beneran cinta dan sayang sama istrinya dan juga si Soma apa enggak sih? Jadi ada kemungkinan bapaknya Soma ini tuh kayak sengaja menculik ya si Michiru Inoue ini, dan rasa cinta beliau ke istrinya ini kayak baru muncul belakangan ini gitu ya. Jadi ibunya Soma ya dibawa ke dunia Granyuto itu secara paksa dan nggak baik-baik aja. Itu kemungkinan ya. Kekesalan Soma yang lainnya terhadap ayahnya selain itu ya seperti kayak nyulik manusia untuk jadi Dark Snake. Dan Soma juga mengira kalau cinta ayahnya ke ibunya ini tuh palsu ya. Karena semasa kecil Soma itu sering lihat ibunya ini bersedih dan juga menderita. Dan Soma dengan ibunya juga harus hidup serasa di penjara. Karena seperti dikurung di sebuah kamar mansion gitu guys ya. Tapi kan alasannya ini katanya untuk ngelindungin si Soma juga. Udah tahu Stomach Family kan gak suka sama Soma dan juga ibunya kan ya. Jadi dibikin menderita seperti ini katanya ya sengaja. Ingat guys ya, kalau dikurung dan dibuat menderita seperti ini juga ada korelasinya nih. Jadi lihat betapa seksamanya Rango Stomach ngurus perusahaannya ya. Dan mereka juga nggak asal pilih manusia buat dijadiin bahan Dark Snake. Harus yang punya kebahagiaan tertentu. Ibunya Soma dan juga Soma dikurung agar sedih dan menderita, sehingga mereka itu tidak ada kebahagiaan. Jadi mereka itu bisa terhindar dari incaran Stomach Family buat dijadiin bahan Dark Snake. Walaupun ujung-ujungnya ya mati si ibunya si Soma ya. Makanya di bahasan kemarin kan Anda bilang yang penting ya mati gitu ya. Jadi ini kan lebih ke masalah personal gitu ya, bukan buat dijadiin Dark Snake ya. Jadi nggak usah dijadiin Dark Snake juga nggak apa-apa. Yang penting mati dulu nih ibunya si Soma. Jadi bisa dibilang ya
kemungkinan ini juga ya buat lebih mengecilkan apa ya, probabilitas lah ya. Jadi ya biar aman dulu lah, nggak dijadiin dark snake gitu. Nah, karena dikurung terus dimension sampai-sampai ya si Soma itu nggak tahu dunia luar itu seperti apa. Jangankan dunia Granuto luarnya gimana, dunia manusia aja pasti dia nggak tahu. Cuman bisa denger dan modal dari cerita ibunya. Makanya wajar di awal-awal episode dia begitu terkesima gitu ya ketika baru nyampe ke dunia manusia. Wow, ternyata ini adalah dunia yang ditinggali oleh ibu. Jadi ibunya itu tahu soal dunia manusia karena ya memang asalnya itu kan dari dunia manusia atau dari bumi gitu ya. Tapi nggak tahu sama dunia Granuto. Jadi udah dibawa sama si Buce, mungkin ya udah dikurung aja dimension gitu ya. Jadi berasa udah kawin ya udah dikurung aja gitu. Gimana kalau dari kalian guys ya? Walau mungkin ayahnya Soma punya pemikiran yang baik, tapi tetap menurut Anda sih ada salahnya juga ya. Jadi soal ini jadi hal yang paling menarik untuk dibahas ya. Kalau kalian ada tangkapan-tangkapan berbeda dan juga tambahan-tambahan lainnya, silakan komentar aja di bawah. Dan masih secara sopan dan juga masih secara baik-baik ya. Di episode ini Rango Stomach akhirnya muncul lagi ya, dan juga mengeluh kepada Jeep dan juga Shita karena kualitas dari stok manusia yang agak menurun akhir-akhir ini. Tentu ini kalau dibiarkan akan berdampak buruk ya ke perusahaan Stomach Company. Si Rango ya belum tahu aja ya, sekarang problemnya itu lagi di Jeep sama Shita ya. Dimana mereka tuh lagi getol-getolnya nih ya, dimana pekerja mereka tuh banyak yang hilang karena dikalahkan si Gabu juga. Terus agen mereka juga baru kalah kemarin. Makanya ya wajar ya, stok atau kualitas manusianya di sini ya menurun ya. Nah, jadi si Rango ya masih sibuk ngurusin perusahaan dan bahkan tidak tahu dengan Soma yang sekarang tuh udah berubah menjadi Kamen Rider Gabu. Walau masih keluarga, tapi kalau begini terus Rango tuh ya bakalan gak segan gitu ya untuk mecat Jeep dan juga Shita yang notabene itu adiknya sendiri. Dijelaskan tujuan Rango saat ini yaitu memanfaatkan Dark Snake untuk menguasai masyarakat dan juga dunia Granuto. Tuh kan nggak jauh sama kekuasaan di sini ya. Nah, bahkan kita aja dikasih lihat dan juga diceritain dengan Dark Snake yang pada zaman dulu dijual secara diam-diam dan transaksinya harus secara diam-diam juga. Jadi ada kayak agen gitu ya yang jualan permen-permen pada umumnya dan dibeli sama bocil-bocil Granuto sana. Tapi secara diam-diam agen pedagang tersebut menjual Dark Snake juga. Yang Anda maksud kayak narkotika itu bukan soal jenisnya guys ya, tapi dari segi adiktifnya. Jadi lihat sendiri kan betapa tergila-gilanya orang yang menginginkan dan juga memakan Dark Snake. Jadi dulu Dark Snake ini tuh populernya katanya di kalangan bawah aja. Dan bahkan itu masuk kategori perdagangan gelap, aka black market. Jadi kalau ada yang ketahuan beli secara terang-terangan ya resikonya bisa kena razia. Maka dari itu si Rango Stomach ini tuh membuat sebuah tindakan untuk narik orang-orang kaya biar pada suka dan bahkan ketagihan sama si Dark Snake ini. Jadi balik lagi ke scene tadi, yang beli secara diam-diam kan terlihat seperti kayak Granuto orang kaya tuh ya. Dan dia itu cuman bisa beli Dark Snake-nya lewat sebuah undangan atau suruhan. Nah, dari siapa ini? Pastinya dari Rango Stomach ya. Jadi udah ada beberapa rule yang udah diatur sama si Rango di fase ini. Jadi dia itu nyuruh ke agen, kalau ada yang mau beli Dark Snake, dia itu wajib ada undangan dari gue ya, dan juga udah ada uang ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Si Rango ini yang menjangkau orang-orang yang kaya raya ya. Kembali lagi sesuai dengan visi dan misinya si Rango, memanfaatkan Dark Snake untuk menguasai masyarakat dan juga dunia Granuto. Jadi orang-orang tuh harus dibikin suka nih. Banyak orang yang suka, mereka juga harus lebih banyak produksi barangnya dan nanti jadi profit bagi perusahaannya. Soal ini ya boleh juga kita diskusiin ya. Bahas soal minion. Di episode kemarin Jeep dan Shita ya terkejut ya dengan Soma yang memakai minionnya dia yang bernama Gochizo untuk membantunya bertarung bahkan berubah. Jadi seakan soal minion juga udah nggak asing nih ya buat para Stomach family. Kalau Soma minionnya itu Gochizo, sementara itu Stomach family sepertinya minionnya itu adalah para agen. Diperlihatkan di sini bagaimana cara mereka itu memunculkan si agen, yaitu dengan gabu mereka. Seperti ini tuh cuman bisa dilakukan sama Stomach family yang bentuk gabunya itu terlihat berbeda dengan Granuto yang lain. Kalau mau berubah ke bentuk monster mereka itu kan kayak pakai sabuk yang lebih simple ya, yang terlihat seperti kayak sabuk premium gitu kan. Nah, di sini kita itu bisa melihat dengan jelas bentuk gabu original mereka itu seperti apa. Terus kayak dimuncratin gitu aja ya, dan jadilah agen. Dimana warna agennya itu beda-beda sesuai dengan siapa yang nge-summon mereka. Terjawab lagi udah di sini ya. Di sini agennya itu warnanya putih dan juga biru ya. Dimana ya warna Jeep dan Shita juga itu guys ya. Seperti yang Anda bahas di Terebikun kemarin. Bahas ke Bang Yanto yang baru aja mendapatkan kasus baru, yaitu harus menginvestigasi tempat judi ilegal. Tapi ketika hendak berangkat, dia itu diberi info baru oleh Amane soal gerak-gerik monster misterius. Yang jadinya Hanto itu mengalihkan investigasinya tuh ke sini. Dan secara mengejutkan, si Shou-nya itu mengiyakan ya si Bapak Shioya ya. Dan jadinya seniornya ini yang menginvestigasi si tempat judi tadi. Walau dia masih menyampaikan kontranya ya di sini ya sama si Bapak Kenzo Suga ya secara selewat ya.
Jadi si Bang Yanto yang mau pergi ya kayak masih diomongin lah ya, daripada lu percaya sama si Kenzo Suga gitu ya. Jadi di sini gila men, Amane berguna banget ya, walaupun cuman modal media sosial doang. Jadi penggambaran dia sebagai cewek masa kini yang trendy, modis dan juga ngikutin media sosial banget tuh jadi makin kelihatan di bagian-bagian yang kayak begini. Ini heroin yang bener-bener fresh banget menurut Ana si Amane. Dan soal Bang Yanto ini menurut Ana menarik banget loh. Ana sangat menikmati proses investigasi dia sebelum dia itu jadi Kamarder Valen, bahkan sejak episode pertama. Di TKP, Bang Yanto bertemu dengan Popingami Gochizo yang mengarahkan dia ke dua agen yang sedang memilih dan juga mengkategorikan kualitas dari si human press yang sudah mereka kumpulkan ya. Oh, yang ini nih bagus nih kualitasnya. Oh, yang ini sedang nih. Jadi kayak dipilih-pilih gitulah ya, udah kayak milih buah di pasar ya. Dan juga dibersihin ya si manusia-manusia yang udah jadi kaca yang bertalikan merah ini. Jadi lucu banget aja gitu ya ngelihat tingkah si Gochizo yang ngarahin si Bang Yanto sampai dia itu bisa ngelihat scene ini. Dan Gochizo-nya pergi buat ngabarin Soma soal ini ya. Jadi Somanya kan baru galau setelah itu ya, ngobrol-ngobrol sama si Paman Dente ya. Lagi-lagi ada aja kelakuan kocak dari Bang Yanto. Jadi si agen ini kan dilemparin batu ya sama si Bang Yanto ya. Anda ngelihatnya ngakak di sini ya. Mungkin maksudnya di sini buat mengalihkan. Ya terus udah gitu ngapain? Bang Yanto juga sampai ngomong ke diri sendiri. Aduh, tadi gua ngapain sih? Sambil ngumpet-ngumpet di sela-sela pipa sama tembok. Ketahuan juga akhirnya. Dan udah ketahuan, hampir ditembak tapi jadi mental dan berakhir pingsan. Di sini Soma datang dan langsung berubah menjadi Kamarder Gabu. Keren ya di situ pas posen scene-nya ya. Dia kan ditembak sama si agen. Walau udah ada di plastik snack transparan yang jadi barrier dia pas proses berubah, tapi pelurunya itu tetap nembus dan melukai bagian pipinya si Soma. Tetap bisa nembus loh. Padahal soal barrier ini udah Ana bahas panjang lebar guys ya, yang jadi kayak pelindungnya selama dia itu berubah guys ya. Ya mungkin karena emang ya tingkatan agen itu lebih atas dibanding Granyuto biasa. Jadi makanya pelurunya di sini bisa tembus ya. Yang keren Soma ya tetap ngelanjutin proses perubahannya sampai selesai. Jadi pas Soma baru beres berubah, Bang Yanto baru bangun dari pingsannya ya. Jadi identitas Soma masih aman lah di sini. Ngomongin fight-nya lagi-lagi di sini masih benar-benar oke punya. Jadi kita bahas bagian-bagian menariknya guys ya. Dari armor Popingami yang masih konsisten diperlihatkan kalau kena tembak langsung pecah. Dan setelah Soma berubah menjadi form Zaku-Zaku Chips juga kita bisa melihat lagi pedang keripik kentangnya yang remuk. Entah itu terkena tembakan dari si agen atau tidak digunakan dengan benar. Kan berantemnya heboh gitu ya, karena kemampuan si agen ini ya memang lebih hebat gitu ya dari Granyuto biasa dan juga di atas rata-rata. Jadi ketika si Somanya asal nebas gitu ya, dengan si pedangnya ya langsung remuk gitu. Dan datanglah di sini Gochizo yang baru tercipta sebelumnya, yaitu Hiri-Hiri Chips Gochizo. Asalnya dari snack keripik kentang pedas yang diberikan sama Paman Dente ke Soma sebelumnya. Muncullah Gabu Zaku-Zaku Chips Swarm dengan Hiri-Hiri Chips Asis. Pedang keripik kentangnya jadi bisa mengeluarkan api coy. Pedangnya jadi terlihat sedikit lebih durable ya, tapi durasi pemakaiannya jadi berkurang. Ini yang Anda tangkep ya. Jadi ketika udah dipakai nebas-nebas beberapa kali, kayak langsung angus aja gitu ya. Tapi ya bisa dimunculin lagi dengan cara muter lagi si bagian tuas beltnya. Pas mau finishing juga keren coy ya. Tuas beltnya kan ditahan ya sama si agen ya, biar si Soma itu nggak bisa finishing. Gak akan kubiarkan. Tapi malah badan si Soma yang ikut muter, dia yang salto. Wah gila. Bagian itu mantep banget ya. Finishing akhirnya yang bernama Hiri-Hiri Chips Fire juga terlihat powerful banget ya. Udah ya kayak finishingnya Gundam Zeta tuh. Jadi panjang banget pedang apinya ya. Dan jadi gede banget ya. Dan detail kecilnya juga tetap diperhatiin teman-temannya di sini ya. Jadi udah dipakai ya selesai. Somanya kayak cuman pegang gagang pedangnya aja. Jadi pedangnya kayak udah angus gitu ya. Atau ya, si Soma itu kayak cuman megang bungkus snacknya aja. Dimana kan ya gagang pedang Zaku-Zaku Chips ya kan kayak bungkus snack yang diremes ya. Balik lagi ke Bang Yanto dengan aksi kocaknya. Niat dia itu baik ya. Caranya salah dan belum tahu. Dia itu malah mau ngebuka dengan paksa si human press tadi, alias di Butsubus. Syukur Soma datang tepat waktu dan bilang jangan dipaksa. Orangnya soalnya ya bisa mati kalau si kacanya itu pecah. Dan gak tahu kenapa ya, scene ini bikin Ane berkaca-kaca loh. Jadi pas orang-orangnya itu dibebasin kan pada teriak histeris yang ngelihat si Gabu yang masih dikira monster. Dari kemarin seperti itu. Kalau kita pakai feel nih ya, duh Ana sih agak sakit hati ya. Dan nyesek gitu digituin ya, udah ditolongin tapi dikira monster mulu. Syukur Bang Yanto di sini pasang dada dan bilang dengan tegas kalau si Gabu itu bukan monster. Dan justru si Gabu lah yang nyelamatin kita.
Dia ini tuh Kamen Rider. Nah, Soma aja sampai kaget loh ngedenger ini ya. Ini sebuah peran Kamen Rider yang kita juga cari-cari nih selama ini ya. Bertarung dengan topeng dan menyembunyikan identitas biar orang-orang aja gitu yang mengakui keberadaan lu sebagai seorang penyelamat. Anjay. Ini hal simple banget, tapi berhasil bikin Ana berkaca-kaca. Apalagi pas si Bang Yanto itu ngomong itu, dia ini Kamen Rider loh, dia itu yang nyelamatin kita. Jadi sebuah permulaan yang cukup bagus ya teman-teman ya. Ketika nanti ya si Yanto ini jadi rider dan langsung team up sama Gabu. Jadi nggak tiba-tiba, wah kita bro nih ya. Tapi emang dari Bang Yanto sendiri yang udah punya penilaian gitu ya, yang positif buat si Gabu ini. Jadi sangat-sangat good. I love it. Setelah informasi yang diberikan oleh Amane ke Bang Yanto di tengah episode tadi, ternyata Bang Yanto juga ada kewajiban untuk membayar ke si Amane ya. Ya bukan Amane matre dan apa-apa diduitin sih ya, tapi emang kerjasamanya kan seperti itu, kesepakatannya seperti itu guys ya. Apalagi HP Pare kan menyanggupi semua itu bisa, semua pekerjaan ya. Dan ini juga katanya bukan pertama kalinya, jadi udah berkali-kali memang ya kerjasama antara si Amane dan juga si Bang Yanto soal saling memberikan informasi ini. Terjadi deh di situ momen Bang Yanto pas-pasan sama Soma pertama kali. Pertama kali ya. Kemarin-kemarin ketemunya itu pas Soma itu ya lagi wujud rider. Bang Yanto ya tentu ya cuek-cuek aja dan tetap nyapa aja gitu. Woi gitu. Jadi Somanya agak salting, takut identitasnya ketahuan. Ya iyalah baru ketemu kemarin sore dan dibelain depan mata lagi ya. Akhirnya Soma meminta izin kepada Amane agar dirinya itu bisa dipekerjakan lagi di HP Pare dan bahkan bisa menetap juga. Dikasih dengan gimmick sedikit ngambek nih ya dari Amane dan dikasih jokes Wanchan itu aduh imut banget ya. Apalagi pengambilan gambarnya di bagian itu wah bikin salfok sedikit ya. Wanchan Soma nangkepnya anjing di sini ya, tapi kalau dari Amane dia itu maksudnya ngasih kesempatan sekali lagi nih buat si Soma. Bisa juga nggak sih kita Englishkan menjadi one chance gitu, satu kesempatan lagi. Bisa juga kayak gitu ya. Nah, ke seniornya Bang Yanto, yaitu Bapak Shioya. Jadi sebelumnya di episode ini muncul Granyuto baru bernama Granyuto Otake, yang baru aja bertransaksi dengan satu agen dan hanya diberikan satu Dark Snake. Jadi sedikit gelia sama Granyutonya soalnya berlendir gitu. Dan wujud manusianya juga agak nyentrik ya. Tapi ini tuh memberikan sisi unik menurut Ana. Tidak puas dengan hanya satu Dark Snake, tiba-tiba agen lainnya itu datang dan menawari Granyuto Otake ini tuh sebuah kesepakatan. Dimana dia itu harus menyelesaikan sebuah misi rahasia. Dan nanti dia itu bakalan dapat Dark Snake lagi. Jadi kita belum tahu nih, si Otake ini tuh Granyuto pekerja siapa? Apakah Jeep, apakah Shita, atau yang lainnya? Nah, di akhir episode ketika Pak Shioya sedang menginvestigasi tempat judi yang disebutkan di episode ini, datanglah Granyuto Otake yang langsung melahap Bapak Shioya. Tentu bagian ini seakan langsung mematahkan beberapa teori dan juga kecurigaan kita terhadap Bapak Shioya yang kita kira adalah Granyuto pekerja ya, dan juga sedang mengamati si Bang Yanto nih. Nah, udah patah di sini ya. Iya dong, Granyuto kok makan Granyuto? Ya nggak mungkin ya, jeruk kok makan jeruk. Ini tentu agar semakin memanaskan debutnya Kamen Rider Valen nanti nih ya. Teorinya soal ini terpatahkan, tapi Ana punya teori baru lagi nih. Silahkan disimak. Jadi kita lihat lagi ya, si agen yang bikin negosiasi sama Granyuto Otake tadi. Warnanya oranye. Sama seperti yang ngamatin Bang Yanto di episode kemarin. Agen punya warna masing-masing tergantung siapa tuannya. Ini oranye, berarti Nyelf Stomach. Nyelf Stomach terlihat bakalan muncul lagi di episode minggu depan. Dan di preview dia itu ngomong, stimulasi itu penting kan? Mungkin ini bisa menjawab kenapa si Nyelf ini tuh sengaja narget si Bang Yanto. Dan menurut Ana, nggak kebetulan juga Pak Kenzo Sugaya bentar lagi tuh nyelesain si Valen Buster ya. Jangan-jangan si Nyelf Stomach dan juga Kenzo Suga ini ada kong kali kong alias kerjasama. Jadi mereka kerjasama bareng dan sengaja manfaatin Bang Yanto sebagai kelinci percobaan di sini. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan Gabu hitam di rumor waktu itu. Terlihat juga di preview setelah si Bang Yanto berubah jadi Valen. Si Kenzo Suga terlihat excited dan terlihat ngerekam aksinya si Bang Yanto. Kemungkinan data-data pertarungan dari si Valen ataupun nanti si Gabu juga bakalan dipakai untuk Gabu hitam nanti. Ana malah terlempar lagi nih kecurigaannya ke Bapak Kenzo Suga. Jangan-jangan emang bener lagi kata Pak Shioya ya. Emang dia yang terlihat mencurigakan karena terlalu tahu banyak gitu ya. Dan kita belum tahu juga tujuan besarnya ini apa. Jadi ya Yanto emang jadi Valen. Apakah nanti yang jadi Gabu hitam ini malah si Kenzo Suga?
Apalagi pas udah jadi Gabu hitam, personality-nya tuh berubah tiba-tiba. Jadi makin gila dan ya ini menurut Ana sih bakalan menarik ya. Kalau benar Gabu merah punya soma yang bentuknya mekanik itu hasil buatan atau ciptaan orang-orang seperti Paman Dente Stomak, kita jadi bisa berteori lagi nih ya, jika kita hubungkan ini dengan si rumor Gabu hitam yang akan datang dalam waktu dekat. Ya, soalnya kan sekali lagi muridnya Dente Stomak itu siapa? Yaitu si Nyelf Stomak teman-teman ya. Jadi ini teori menarik banget. Jadi silahkan di save dulu ya. Jangan cari salah-salahnya doang lu. Itulah hal-hal penting yang bisa Ana bahas di pembahasan episode kali ini guys ya. Semuanya sudah dibahas semaksimal mungkin. Jika ada yang kurang atau kesalahan selama pembahasan, silahkan dikoreksi secara baik-baik. Sekali lagi Ana udah berusaha semaksimal mungkin untuk bahas semua hal pentingnya sedetail dan juga sepanjang mungkin ya. Jadi minggu depan langsung akan ada debut dari Kamen Valent Chocodon Foam. Sesuai prediksi dan juga tebakan kemarin ya, melihat tanggal rilis dari si DX Valent Buster. Ternyata benar, Kamen Valent bakalan langsung debut di episode 6. So siap-siap bakalan kita bahas panjang lebar lagi ya, jika memang banyak hal-hal yang harus kita bahas. Gitu aja guys ya, lagi-lagi pembahasannya panjang seperti Ana bilang. Tapi thank you banget teman-teman yang udah enjoy dan juga kita berteori satu persatu. Jadi komen kalian akan selalu Ana appreciate ya. Jadi ya penuhkan kolom komentar dengan diskusi untuk episode kali ini ya. Jadi banyak banget tuh yang udah dibahas ya. Ini lebih banyak lagi nih teori-teorinya dibandingkan episode kemarin ya. Jadi kita tunggu aja untuk yang minggu depan sebanyak apa lagi ya. Yang pasti ada debut dari Kamen Valent, itu dia highlightnya ya. Akan Ana bahas semaksimal mungkin, janji. Thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.